Selamat siang Bu Agustini. Selamat siang Bu Asmini. Bu Agustini, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Oh, tentu saja boleh dong Bu. Gini Bu Agustini, aduh saya butuh teman ngobrol nih. Apa namanya? Saya galau sekali nih Bu Agustini. Waduh Bu, jangan galau-galau Bu. Yuk kita ngobrol, kita bicarakan di sini. Kita berbincang santai dulu ya, seperti podcast. Iya bagus ini. Jadi apa namanya? Saya mau cerita nih bagus ini tentang apa ya? Tentang kejadian yang terjadi tadi di waktu kegiatan pembelajaran. Jadi ceritanya saya kan mencoba nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Agustini. Tapi pada saat saya menerapkan itu kok rasanya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan itu kok tanpa arah begitu. Kemudian saya juga merasa kebingungan Bu Agustini. Saya itu menerapkan strategi pembelajaran yang mana sih sebenarnya gitu. Apa namanya? Kebingungan itu terus saya rasakan gitu Bu Agustini. Oh, jadi Bu Asmini merasa kebingungan ya Bu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi mana yang sedang Bu Asmini terapkan di kelas. Oke, seperti itu Bu ya. Iya, betul Bu Agustini, betul sekali. Nah, lalu mengapa Bu membingungkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Apakah Ibu, bagian mana yang Ibu membingungkan seperti itu? Jadi saya itu bingungnya itu di bagian apakah diferensiasi yang saya gunakan ini adalah diferensiasi konten, proses atau produk. Jadi menentukan yang itu yang saya buat bingung itu. Jadi apa ya? Kita jadi tidak terarah seperti itu jadinya kegiatan pembelajaran saya tadi itu Bu Agustini. Nah, saya tadi tangkap kok agak membingungkan Bu, apakah masuk ke diferensiasi konten atau diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Benar begitu Bu Asmini? Iya, benar Bu Agustini. Jadi seperti itulah yang rasakan. Sementara yang kita ketahui Bu Agustini ya, kalau kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik, jadi manfaatnya itu sangat baik ke depannya. Kan seperti itu ya dari literatur-literatur yang baca itu menyatakan seperti itu. Nah sekarang ini kok malah terbalik gitu. Ketika yang mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kok rasanya pembelajaran yang tiang laksanakan itu tanpa arah, kemudian apa namanya saya kebingungan sendiri begitu. Jadi itulah Bu Agustini. Jadi butuh teman curhat nih sekarang nih. Baiklah Bu, saya akan mendengarkan curhat Ibu. Semoga ya nantinya bisa tercerahkan lewat perbincangan santai kita ini. Nah, tadi kan Bu Ayu bingung tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian merasa tidak terarah bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu ketika diterapkan di kelas. Lalu, apa yang ingin Bu Asmini dapatkan dari obrolan bincang santai ini? Uh, Intinya sih Bu Agustini, kebingungan saya itu pasti harapannya kan akan hilang gitu ya. Jadi apa namanya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, kemudian kegiatan pembelajaran saya jadi lebih terarah begitu. Itu sih harapan saya. Jadi nggak muluk-muluk harapan saya Bu Agustini. Nah, tadi Bu Asmini kan berbicara agar pembelajaran berdiferensiasi ini terarah nih Bu. Nggih. Kemudian agar strategi pembelajaran berdiferensiasi itu agar lebih optimal lah di kelasnya Bu Asmini. Nah, menurut Bu Asmini, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang ideal menurut Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi yang ideal menurut saya Bu Agustini ya,
Jadi pembelajaran yang RPP-nya itu jelas. Kemudian di dalam RPP itu ada strategi diferensiasi yang digunakan. Jadi semuanya itu tercantum dengan jelas di perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam kelas yang kita ampu tersebut. Jadi itu sih menurut saya idealnya Bu Agustini. Oke, jadi itu ideal menurut Bu Asmini ya. Nah, tadi saya dengar idealnya harus ada RPP dan strategi yang jelas. Nah, dari skala 1 sampai 10 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira Bu Asmini itu berada di posisi berapa dari skala 1 sampai 10? Waduh, ini pertanyaan yang sedikit apa ya? Jadi tantangan tersendiri untuk menjawabnya Bu Agustini ya. Kalau saya jawab terlalu tinggi nilainya, ya buktinya saya masih kebingungan. Jadi mungkin saya akan jawab posisi saya ada di posisi 5 kali Bu Agustini ya. Masalahnya seperti ini, saya sudah menerapkan diferensiasi konten. Misalnya saya sudah mengajar sesuai dengan minat dan bakat minat dari murid saya. Saya juga berusaha memfasilitasi murid saya itu dengan beragam media pembelajaran. Jadi saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang belum saya terapkan itu adalah membuat RPP khusus berdiferensiasi ini Bu Agustini. Jadi saya itu masih menggunakan RPP yang lama, tidak ada berdiferensiasinya. Nah tadi itu saya iseng-iseng Bu Agustini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tanpa menggunakan RPP yang jelas begitu. Nah apa namanya? Jadi kesannya itu kegiatan pembelajaran saya itu seperti dipaksakan begitu Bu Agustini. Kemudian waktu belajar saya itu juga jadi keteteran. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya ingin capai juga tidak tercapai dengan baik. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi itu Bu Agustini. Oh, jadi itu kendala yang dihadapi oleh Bu Asmini. Tadi saya juga tangkap, selain bingung dengan RPP dan strategi yang belum jelas menurut Bu Asmini dan tidak terarah, di sana juga Bu Asmini terlalu memaksakan agar terlihat pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, kira-kira ada tidak kendala yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Kendala yang lain Bu Agustini ya, mungkin terkait dengan apa ya, dengan teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi di sekolah saya itu masih minim teman-teman yang mau untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam mereka mengajar gitu. Jadi informasi yang saya butuhkan itu sangat sedikit Bu Agustini karena teman-teman yang mau berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini itu sedikit gitu. Oh, baik. Saya tadi mendengarkan bahwa Bu Asmini mempunyai rekan sejawat ya, yang minim lah istilahnya, atau minim informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian Bu Asmini juga galau, bingung. Jadi, apa rencana Bu Asmini untuk keluar dari kebingungan ini, Bu? Rencana. Jadi rencana saya yang paling pertama itu adalah membuat RPP berdiferensiasi mungkin terlebih dahulu Bu Agustini. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas supaya kegiatan pembelajaran yang saya berikan di kelas itu lebih terarah lagi. Jadi apa namanya? Diferensiasi mana yang akan saya gunakan, kemudian strateginya bagaimana supaya lebih jelas dan lebih terarah supaya tujuan pembelajaran itu juga bisa tercapai dengan baik gitu Bu Agustini. Wah, bagus ya, mantap sekali ya, Bu. Tadi saya dengar akan membuat RPP berdiferensiasi. Nggih.
Nah, apakah ada hal lain lagi, Bu, terkait untuk menangani masalah ini? Apalagi ya? Mungkin saya akan meluangkan waktu saya, Bu Agustini, untuk mencari referensi yang lebih banyak lagi ya. Karena seperti yang sudah kita ketahui, Bu Agustini, ya, jadi sekarang itu banyak sumber-sumber atau referensi-referensi yang dapat membantu kita untuk bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik. Misalnya melalui platform Merdeka Mengajar, kemudian dari YouTube juga sekarang kan sudah berseliweran sekali saya lihat di sana. Mungkin saya bisa mengadopsi dari sana juga sih. Kemudian yang tidak kalah penting juga mungkin saya akan apa namanya ya mencari informasi juga bersama teman-teman saya di KKG khususnya di kelas 4 di KKG kecamatan Bu Agus ini. Oke, baiklah Bu. Bu Ayu sudah sangat mantap sekali mencari referensi, kemudian memanfaatkan platform PMM ya, platform Merdeka Mengajar, kemudian mencari referensi atau literatur yang lain lagi di kanal YouTube ya, tentang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan KKG. Nah, sejauh mana pengembangan KKG yang ada di KKG Kecamatan Ibu? Kalau menurut saya sih sudah sangat bagus sekali ya Bu Agustini, karena kita itu apa namanya ya melakukan kegiatan pertemuan itu sebulan itu bisa 2 sampai 3 kali tergantung juga apa namanya kegiatan yang dirancang oleh ketua KKG kita gitu. Jadi saya merasa sangat efektif sekali ketika kita mampu memanfaatkan KKG ini untuk membantu kesulitan yang saya hadapi terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena seperti yang kita ketahui, KKG itu kan terdiri dari semua sekolah yang ada di Kecamatan Buleleng ya Bu Agustini ya. Jadi di sana juga teman-teman itu berasal dari berbagai macam sekolah dan ada juga sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, saya yakin teman-teman yang sudah ada di lingkup sekolah penggerak ini pasti mereka itu sudah jago-jago menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mengutarakan bahwa KKG ini menjadi salah satu solusi saya untuk mengatasi kebingungan yang saya hadapi ini, Bu Agustini. Oke, baiklah Bu. Nah, tadi saya tangkap juga Bu, Bu Asmini punya rencana untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Tadi saya sudah dengarkan begitu banyak rencana yang Ibu lakukan nanti untuk menghadapi masalah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Bisakah Ibu menyimpulkan apa saja yang bisa Ibu lakukan? Ya, dari pertama ya Bu Agustini tadi yang paling pertama yang bisa saya lakukan itu adalah membuat RPP berdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah memperbanyak waktu untuk mencari literatur yang dapat membantu saya mengatasi kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, misalnya melalui PMM, melalui kanal YouTube, kemudian juga kegiatan KKG. Jadi itu sih Bu Agustini. Iya, baik Bu. Sekarang Bu Asmini kan sudah punya rencana ya yang akan dilakukan terhadap permasalahan Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah Ibu simpulkan sendiri. Nah, menurut Ibu, yang manakah yang akan segera Ibu lakukan? Yang akan segera yang lakukan itu adalah yang paling bisa saya lakukan secara pribadi dulu Bu Agustini. Jadi mungkin yang pertama itu adalah membuat RPP-nya dulu ya. Saya akan berusaha membuat RPP berdiferensiasi karena kegiatan pembelajaran saya di kelas itu kan akan terus berlanjut tuh Bu Agustini. Jadi nggak bisa di stop itu. Jadi setiap hari kegiatan pembelajarannya berlanjut begitu. Jadi langkah awal saya itu adalah membuat RPP berdiferensiasi. Iya, baik, mantap sekali Bu Ayu nih. Dan kapan ya kira-kira Bu Ayu bisa dilakukan itu Bu kegiatan dalam menyusun RPP?
Mungkin malam ini Bu Agustini karena besok saya kan sudah harus mengajar. Jadi supaya kegiatan pembelajaran saya besok di kelas itu lebih terarah, kemudian tujuan pembelajaran saya dapat tercapai dengan baik, kemudian strategi diferensiasi yang saya awalnya kebingungan itu bisa bisa lebih lebih yang munculkan kembali gitu. Jadi saya tidak bingung lagi supaya kegiatan pembelajaran tiang itu lebih terarah begitu. Wah, mantap, bagus sekali Bu Ayu dan sangat gercep ya. Sesegera mungkin nanti malam lagi Bu Ayu sudah menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Memang panutan sekali nih Bu Ayu. Nah, siapa kira-kira yang bisa Ibu minta bantuan dalam penyusunan RPP tersebut? Jadi begini Bu Agustini, di sekolah itu saya punya bestie nih ceritanya. Jadi punya bestie namanya Pak Kadek Sudiarte. Jadi beliau itu adalah guru agama Hindu, tapi beliau itu merupakan salah satu guru master. Jadi dia itu sudah beberapa kali menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin Pak Kadek Sudiarte ini nanti akan saya libatkan untuk membantu menyusun perangkat pembelajaran, kemudian akan saya libatkan juga ketika dalam implementasinya di kelas itu menemui kendala Bu Agustini. Jadi itu. Iya, oke Bu. Tadi juga saya dengar Ibu akan meminta bantuan ke Bapak Kadek Sudiarte ya, selaku guru agama Hindu yang sudah berpengalaman dalam penyusunan RPP pembelajaran berdiferensiasi dan sudah menerapkannya di kelas. Nah, apakah ada hal lain lagi Bu untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi mungkin saya akan lebih banyak bertukar pikiran, sharing dengan teman-teman saya di KKG seperti yang kemukakan tadi itu. Jadi kita akan bertemu di kegiatan KKG dan di sanalah nanti saya akan bertukar pikiran, bersharing-sharing ria gitu, bagus ini. Iya, baik Bu. Nah, seberapa efektif kegiatan berbagi cerita, saling sharing Ibu dengan teman-teman di KKG kelas 4 nih, di KKG kelas 4 di Kecamatan Ibu itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini? Seperti yang sudah yang paparkan tadi Bu Agustini bahwa kegiatan KKG itu sudah sangat efektif sekali ya menurut Tiangge karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kegiatan KKG itu banyak sekali guru-guru ahli gitu, ahli lah yang bilang ya ahli, mereka sudah menerapkan berkali-kali kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya mereka itu sudah mempunyai pengalaman yang sangat-sangat lebih dibandingkan dengan diri saya yang baru memulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau kita lihat dari keefektifan kegiatannya, pembelajaran dan juga penyusunan perangkat ini mereka itu sudah tidak diragukan lagi gitu. Jadi sangat-sangat efektif lah Bu Agustini intinya. Wow, sungguh luar biasa ya KKG kelas 4 di kecamatannya Bu Ayu nggih. Sudah sangat memanfaatkan KKG dalam berbagi permasalahan terkait dengan pembelajaran. Nah, Bu Ayu, kita kan sudah di ujung percakapan nih. Nah, di titik ini yang bisa Bu Asmini dapatkan dari percakapan kita ini seperti apa? Yang saya dapatkan itu Bu Agustini, di awal saya kan merasa kebingungan nih dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian strateginya bagaimana, kemudian bagaimana cara mengatasinya itu. Nah, sekarang setelah melakukan kegiatan bincang-bincang ria, jadi saya merasa kebingungan saya ini sudah sedikit tercerahkan lah Bu Agustini. Jadi saya berusaha malam ini saya akan mulai menyusun RPP berdiferensiasi. Jadi mudah-mudahan nanti tidak menemui kendala begitu ya. Jadi harapannya sih seperti itu. Nah, kalaupun nanti dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu saya menemui kendala, saya akan menghubungi teman saya ini gitu.
Wah, sudah bagus ya Bu Ayu nih, sudah percakapan kita ini ternyata berfaedah ya, bermanfaat sekali sampai Bu Ayu merasakan titik cerah, titik terang. Sehingga ya hilanglah galaunya Bu Ayu niki nggih. Nah, Iya, betul. setelah percakapan kita hari ini, bagaimana nih perasaannya Bu Asmi? Perasaan saya yang pertama itu tentunya lega ya Bu Agustini ya. Jadi permasalahan itu sudah mendapatkan solusi gitu. Kemudian saya merasa tercerahkan. Masalahnya adalah apa yang harus saya lakukan selanjutnya itu sudah ada di dalam otak saya. Jadi saya harus melakukan ini gitu. Jadi sudah terprogram Bu Agustini. Jadi itu yang rasakan. Nggih Bu Ayu, nanti Bu Ayu akan bisa melakukan kegiatan itu mungkin secara bertahap deh ya. Dan sungguh sangat menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Kita saling berbagi tentang masalah yang Ibu Ayu hadapi. Sungguh sangat menarik. Nah, saya sangat penasaran nih bagaimana nanti praktik penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ayu nanti di kelas dan bagaimana sih hasil RPP yang nanti Bu Ayu rancang dengan bantuan teman Ibu ya Pak Kadek Sudiarte yang sudah berpengalaman dalam penyusunan RPP berdiferensiasi. Nah, nanti kita sepakati ya Bu, kita akan bertemu minggu depan. Minggu depan Baik. di hari Sabtu ya. Mengingat nanti kan Bu Asmi ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di hari Jumat ini ya Bu nih. Iya, betul Bu Agustini, betul. Okay. Dengan senang hati nanti Bu Agustini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana sih kegiatan pembelajaran berdiferensiasi saya ini, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi itu ya. Jadi intinya Bu Agustini, terima kasih untuk hari ini ya, bincang-bincang santai kita yang sudah menghasilkan ide-ide yang tadinya itu tidak ada di benak saya, tiba-tiba saja muncul ketika kita melakukan bincang-bincang santai pada siang hari ini Bu Agustini. Terima kasih banyak sekali lagi yang ucapkan Bu Agustini. Iya, sama-sama Bu Ayu Asmini. Sampai bertemu di hari Sabtu ya Bu. Saya akan mendengarkan bagaimana pengalaman yang Ibu hadapi setelah berbincang santai ini ya. Baik, Dadah. baik. Sampai sini. Iya.